Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimun, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan beberapa para sahabat. Di antara isi dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana perjalanan umat manusia setelah terjadinya hari kiamat. Tepatnya ketika Yaumul Ba'ts, hari pembangkitan manusia dari alam kubur mereka sampai mereka kemudian dikirim ke alam mahsyar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah, sesungguhnya kalian nanti akan digiring ke hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uratan hufatan gurla, dalam 3 kondisi. Pertama, kita digiring ke alam mahsyar tanpa menggunakan busana, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, tidak menggunakan alas kaki. Dan ketiga, bagi kaum laki-laki tidak dikhitan sebagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Ibrahim. Setelah manusia kemudian sampai digiring ke padang mahsyar, mereka kemudian akan menunggu takdir mereka, yaitu hisab mereka. Dan setiap manusia, mulai dari Nabi Adam sampai penghujung umat manusia, mereka kemudian saling menunggu takdir mereka masing-masing. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kondisi yang sangat genting tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari kepada manusia ke miqdari milin, kata Nabi, dengan beberapa mil saja. Sehingga gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat manusia pada saat itu berkeringat. Ada yang kemudian keringatnya kemudian sampai ke mata kaki mereka, sampai ada yang ke betis, bahkan ada yang sampai ke lutut mereka, bahkan sampai perut mereka, bahkan sampai ada orang-orang yang berenang, tergantung amal perbuatan mereka di dunia. Maka para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kira-kira adakah keajaiban-keajaiban yang kemudian akan didapati oleh manusia pada saat yang bersamaan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan dalam hadis Imam Muslim sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilhumullah yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok manusia yang nanti di padang mahsyar akan mendapatkan pertolongan Allah, di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Di antara yang 7 cukup kita bahas pada khutbah kali ini satu saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan manhum, siapa mereka. Yang pertama dan paling utama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka imamun adilun, pemimpin yang adil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita bertanya manil imam, siapa pemimpin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Sesungguhnya setiap kita ini adalah pemimpin. Minimal kita memimpin bagi diri kita sendiri, bagi yang sudah berkeluarga menjadi pemimpin di rumah tangganya, bagi yang mendapatkan amanah jabatan, mereka kemudian memimpin sesuai dengan amanah dan jabatan yang mereka pikul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan, ternyata ada orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di padang mahsyar, di antaranya adalah imamun adilun, sehingga Quran menyebutkan berlaku adillah kalian, sesungguhnya keadilan itu akan mendekatkan seseorang dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam Al-Qur'an kalau kita mau mentadabburi, ada ayat-ayat yang kemudian mengisyaratkan kepada kita bagaimana kemudian cara menentukan, memilih pemimpin sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran itu sendiri. Kalau kemudian kita mentadabburi, ada satu ayat yang semua hampir kita hafal ayatnya, dan ayat ini sering dibaca oleh kita tanpa kemudian kita sadari ayat ini sudah memberikan clue kepada kita bagaimana orang yang beriman layaknya memilih pemimpin sesuai dengan clue Al-Quran itu sendiri. Mari kemudian kita tadabburi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kemudian kita tadabburi surah yang sangat pendek ini, maka paling tidak ada 3 kategori pemimpin yang ideal menurut Al-Quran, dan ini adalah clue Al-Quran kepada kita bersama. Yang pertama apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Pemimpin yang ideal menurut ayat ini adalah mereka-mereka yang religius, mereka-mereka yang kemudian baik agamanya. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita menentukan agama seseorang? Bagaimana kemudian kita menilai agama seseorang? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Sesungguhnya cara menilai, cara melihat agama seseorang itu adalah dengan siapa mereka bergaul. Kalau dalam konteks politik, maka pemimpin yang ideal itu dengan siapa mereka berkoalisi. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ternyata persaudaraan, pertemanan, koalisi dan sebagainya bukan hanya saja kemudian mereka sampai di dunia ini, tetapi mungkin mereka akan sampai ke akhirat nanti. Kalau kemudian kita bergaul, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kemudian kita akan saling mencari di antara surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian sebaliknya, kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik dan tepat, maka jangan-jangan kita yang digambarkan oleh Al-Quran, dan termasuk iblis pun mengatakan kepada kita nanti, wala talumuni walumu anfusakum, jangan kalian celak diri kami, maka celalah diri kalian sendiri. Kenapa? Salah bergaul. Maka pemimpin yang ideal kalau kita tadabburi ayat ini adalah falyabudu rabb hadzal bait. Makna sederhananya adalah mereka-mereka yang harus punya agama yang jelas. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini alladzi at'amahum min ju',
mereka-mereka yang menjamin akan kemakmuran bagi rakyatnya. Dan ayat ini juga kemudian sejalan dengan undang-undang dasar negara kita. Seluruh alam, kekayaan alam di Indonesia ini diperuntukkan semakmur-makmurnya kepada rakyat Indonesia. Maka kalau kita lihat pemimpin-pemimpin di zaman Islam, wabil khusus di zamannya Umar bin Abdul Aziz, maka dikisahkan ketika ada seekor domba berjalan dari Madinah menuju Irak, seekor domba itu akan aman dan tidak akan terkam oleh serigala saking makmurnya. Ini adalah peribahasa, hewan saja tidak saling menerkam apalagi manusia. Kenapa? Mereka kemudian makmur, tidak ada kemudian yang lapar. Kenapa? Karena sesungguhnya kekayaan bumi alam kita ini diperuntukkan bagi kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negeri yang begitu luar biasa ini Allah takdirkan kepada kita. Tapi kenapa banyak di antara rakyat-rakyat kita yang kemudian tidak bisa makan 3 kali sehari sebagaimana kita layaknya? Banyak di antara anak-anak Indonesia yang begitu cerdas secara IQ, secara intelektual, tetapi mereka tidak mampu mengakses pendidikan yang sama seperti layaknya orang-orang yang mampu. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan keadilan dan kemakmuran. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amanahum min khauf. Dan pemimpin yang ideal itu adalah harus mampu kemudian menjamin rasa keamanan dalam bernegara. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 ini kemudian sudah digambarkan oleh Al-Qur'an begitu gamblang. Lantas kalau kita tarik pada hari ini, kita sedang mengikuti sebuah proses demokrasi yang begitu luar biasa, yang insya Allah semua kita akan lalui tanggal 14 Februari 2024 ini. Maka bagaimana kemudian nasihat para ulama untuk mengikuti intikhabat? Intikhabat itu adalah demokrasi ini. Maka orang-orang yang beriman seperti kita, pertama yaitu wahdatul ummah. Mari kemudian jaga persatuan umat berdasarkan ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita kemudian dibingkai oleh negara kesatuan Indonesia. Jangan kemudian gara-gara Pilpres kemudian dalam satu masjid, dalam satu musala, dalam satu komunitas, dalam satu kantor, dalam satu rumah tangga kemudian kita saling mencela, kemudian kita berpecah sehingga kita seperti orang-orang jahiliyah. Maka ini pesan Al-Quran, wahdatul ummah. Yang kedua, pesan dan nasihat Islam kepada kita, yaitu kemudian jagalah hari ini diri kita dan menahan diri kita untuk tidak menyebarkan berita-berita yang tidak kemudian kita fahami kebenarannya. Jangan mudah kemudian terbawa dan terprovokasi oleh berita-berita yang mungkin sumbernya tidak jelas. Dan itu adalah salah satu daripada perintah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, kata Quran, apabila datang kabar kepada kalian dari orang-orang yang fasik, yang tidak jelas, fatabayyanu, maka klarifikasi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mungkin memiliki grup WA puluhan, mungkin ratusan. Coba bayangkan setiap hari kemudian kita dihadirkan dengan berita-berita yang mungkin kita tidak tahu kebenaran, kemudian kita share tanpa kemudian kita klarifikasi. Apakah bahasa Al-Quran? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian kemudian nanti akan kemudian menyesal di hari kiamat karena ada orang-orang yang merasa tersakiti karena kita kemudian tidak peduli terhadap klarifikasi itu sendiri. Maka kita yang orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang kemudian tidak jelas.
Orang yang beriman fatabayyanu, mereka klarifikasi semua berita yang masuk kepada mereka. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, cukuplah seseorang itu dikatakan pembohong apabila semua yang dia dengar kemudian dia ucapkan, kemudian dia share. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, bagaimana panduan Islam di masa-masa sekarang ini menasihati kita bersama, yaitu banyak-banyak berdoa. Supaya apa? Supaya Allah hadirkan di negara yang kita cintai ini pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah isyarat Quran. Kita ingin menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak hanya kemudian orangnya kemudian bertakwa, orangnya kemudian makmur, tetapi orangnya juga kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah doa yang kemudian perlu kita untaikan doa ini pada setiap akhir salat kita, dan ini kemudian disebutkan dalam surat Al-Furqan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri ini dan hadirkan seorang pemimpin yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, yang akan membawa masyarakat Indonesia ini menuju negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya Allah, hablana, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, di antara anak keturunan kami, wa dzurriyyatina, pasangan kami dan anak keturunan kami, qurrata ayun, orang-orang yang kami pandang sebagai penyejuk mata kami. Para ulama tafsir, penyejuk mata maknanya ada dua, baik secara fisik dan baik secara moral. Dan terakhir yang kita minta adalah waja'alna lil muttaqina imama. Dan kita minta dari anak keturunan kita, dari anak bangsa Indonesia ini, yang akan memimpin bangsa ini adalah waja'alna lil muttaqina imama. Sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa supaya negara ini dihadirkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan kita aminkan doa kita ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al lil muttaqina imama. Mudah-mudahan tiga nasihat ini memberikan pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan kita dihadirkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة يا عباد الله.